Misalkan gaji bulanan yang diterima adalah 4 juta ditambah tunjangan tambahan penghasilan 6.600.000, maka gaji 13 yang didapatkan adalah sebesar 10.600.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan ASN dimanapun Anda berada. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai gaji ke-13 yang direncanakan akan segera dicairkan di bulan Juni tahun ini, tepat tahun 2025. Gaji 13 adalah salah satu bentuk penghargaan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk TNI dan juga Polri. Pemberian gaji 13 merupakan kebijakan rutin yang dilaksanakan setiap tahun yang bertujuan untuk membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru, sekaligus sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN. Untuk ASN baru juga kita akan bahas di sini nanti ya, dari sisi aturan yang ada, kriteria ASN yang berhak menerima, serta besaran gaji 13 yang akan diterima ASN, khususnya ASN tahun 2024. Aturan atau dasar hukum dalam pemberian gaji ke-13 bagi ASN serta pensiunan dan penerima tunjangan tahun 2025 ini diatur lewat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 serta peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 khusus bagi ASN, pensiunan, dan penerima tunjangan yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Oke, kita lihat dulu peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025 tentang juknis pelaksanaan pemberian gaji ke-13 bagi ASN, khususnya instansi pusat. Dalam pasal 2, pemerintah memberikan THR dan gaji 13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di pasal 3, aparatur negara yang dimaksud adalah PNS dan calon PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Nah, jadi PNS, CPNS, dan P3K berhak untuk mendapatkan gaji ke-13. Nah, ini di pasal 9, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Ini adalah ABCD ini yang biasa kita terima tiap bulan, ditambah tunjangan kinerja. Nah, untuk tunjangan kinerja sendiri itu berbeda-beda ya setiap kementerian. Khusus bagi CPNS, itu disebutkan dalam pasal 10, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya dari APBN terdiri atas 80% gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan umum, dan tunjangan kinerja. Sama komposisinya, cuma untuk CPNS itu besarannya adalah 80% dari gaji bulanan ditambah tunjangan kinerja. Untuk PNS dan CPNS saya kira sudah jelas, rekan-rekan bisa menghitung sendiri nanti berapa besarannya yang akan diterima. Masih di pasal 9, ini di ayat 24, khusus mengatur pemberian THR dan gaji ke-13 ya bagi P3K. Adapun ketentuannya adalah yang pertama, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan THR dan gaji ke-13 secara proporsional. Ingat ya, catatannya secara proporsional dengan bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 bulan yang diterima. Kemudian yang poin C, P3K dengan masa kerja kurang dari 1 bulan kalender
sebelum tanggal 1 Juni 2025 tidak diberikan gaji ke-13. Nah, ini perlu catatan bagi ASN pusat khususnya P3K. Jika masa kerja Anda kurang dari 1 bulan, maka tidak akan diberikan gaji ke-13. Contohnya seperti ini. Jika rekan P3K khususnya instansi pusat menerima SK dan SPMT itu per bulan Mei atau bulan sebelumnya, maka berhak mendapatkan gaji ke-13. Sedangkan jika tidak menerima atau belum menerima SK dan SPMT, maka tidak akan mendapatkan gaji ke-13. Ini dari poin C, jelas. Kemudian besarannya diatur di ayat 25. THR dan gaji ke-13 secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat 24 dihitung berdasarkan bulan bekerja dengan formula N/12 dikali penghasilan 1 bulan. N adalah lamanya bulan bekerja sebagai P3K. Perhitungannya seperti ini. Misalkan saudara Rini menerima SK pengangkatan P3K dengan SPMT-nya di bulan Mei, maka dia terhitung sudah bekerja selama 1 bulan. Perhitungannya adalah N/12 dikali gaji bulanan ditambah tunjangan kinerja. N tadi adalah lama bulan bekerja, berarti 1/12 dikali 4 juta gaji bulanan misalnya, tambah tunjangan kinerja misalnya 5 juta, maka akan didapatkan gaji 13 sebesar 749.900. Nah, ini besarannya yang akan diterima P3K instansi pusat. Selanjutnya kita bahas mengenai pemberian gaji 13 bagi ASN daerah. Aturan pokok mengenai pemberian gaji ke-13 dan THR diatur lewat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Di dalam pasal 9 ayat 2 disebutkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan P3K. Terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan, dan tunjangan umum, serta tambahan penghasilan paling banyak sebesar 1 bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut kita lihat bagaimana perhitungan gaji ke-13 bagi ASN daerah, khususnya PNS dan P3K. Komponen gaji ke-13 adalah gaji bulanan ditambah tunjangan tambahan penghasilan. Misalkan gaji bulanan yang diterima adalah 4 juta ditambah tunjangan tambahan penghasilan 6.600.000, maka gaji 13 yang didapatkan adalah sebesar 10.600.000 rupiah. Kemudian kita lihat di pasal 19 di PP nomor 11 tahun 2025 bagi PNS dan CPNS daerah serta P3K itu bersumber dari APBD. Sedangkan untuk teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan kepala daerah. Nah, bagi rekan-rekan ASN daerah khususnya P3K nanti bisa mencari tahu dengan melihat peraturan kepala daerah, biasanya diatur lewat Perbup atau peraturan wali kota untuk teknis pemberian gaji ke-13 bagi ASN masing-masing di daerah ya. Untuk PP ini adalah aturan pokok, nanti penjabarannya tentu saja harus lewat peraturan daerah masing-masing. Selanjutnya di pasal 15 mengatur tentang jadwal pembayaran gaji ke-13. Ayat 1, gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2025. Ayat 2, jika belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, maka gaji ke-13 dibayarkan setelah bulan Juni. Kemudian ayat ketiga, besaran gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 sampai dengan pasal 12
didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025. Jadi besarannya sama dengan gaji dan tunjangan yang diterima pada bulan Mei tahun 2025. Kemudian di pasal 16, THR dan gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biasa kita tiap bulan kan ada potongan JHT atau IWP 1%, maka untuk gaji ke-13 itu ditiadakan. Kemudian di ayat 2, THR dan gaji ke-13 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. Artinya kita tidak ada potongan untuk ASN, tapi dibayar oleh pemerintah PPh-nya. Baik, saya kira rekan-rekan ASN sudah bisa memahami aturan pemberian gaji ke-13 ya, bagi ASN pusat maupun daerah yang diatur lewat peraturan pemerintah RI nomor 11 tahun 2025 serta peraturan Menteri Keuangan nomor 23 tahun 2025. Silakan dipelajari sendiri agar lebih memahami. Jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendapatkan informasi terbaru perihal ASN. Salam sejahtera bagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.